Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 351. Bajingan itu tidak menghormatimu, itu karena kamu terlalu rendah sebelumnya. Petik 2. Manajer Hong tersenyum dan berkata, setelah masalah ini selesai, Anda akan memenangkan rasa hormat mereka. Tentu saja, saya pribadi sangat menghormati Han Sao Anda. Saya sangat tahu bahwa Han Sao Fei ada di kolam dan akan berubah menjadi naga di wajahnya. Dari badai. Petik 2. Untuk sanjungan seperti itu, Han Sao merasa nyaman. Bagaimanapun, manajer Hong masih atasannya. Siapa yang tidak suka disanjung oleh atasan? Sudut mulut Han Sao sedikit miring, dan dia menyesap anggur merah, tunggu pertunjukan yang bagus. Hehe, oke, aku sudah mengatur seseorang untuk pergi ke tempat kejadian untuk menanyakan berita itu. Jika ada masalah, mereka akan segera meneleponku, dan aku akan melihat bagaimana mereka bisa mengatasinya. Petik 2. Manajer Hong berkata sambil tersenyum. Huang Yu tidak berbicara, tapi matanya memancarkan cahaya dengki yang tebal. Li Dong, Lin Yurou, kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Gedung Grup Lin. Ruang konferensi di lantai pertama. Ketika banyak wartawan mendengar kata-kata Lin Yurou, para penonton gempar. Apa artinya meminta maaf kepada penjahat yang bersedia menganiaya perusahaan nasional dan bersedia menjadi budak asing? Biarkan mereka turun. Siapa mereka? Mungkinkah kali ini Food and Drug Administration melakukan pemeriksaan acak terhadap produk Lin Group? Apakah itu konspirasi? Lagi pula, sepertinya Lin Yurou tahu semua detail konspirasi ini. Setelah keributan singkat, para reporter yang hadir dipenuhi dengan kegembiraan mereka seperti kucing yang mencium bau amis, dan mereka tidak sabar untuk membuka mulut Lin Yurou dan membiarkannya mengatakan semuanya. Tuan Lin, siapa penjahat yang baru saja Anda sebutkan yang bersedia menjadi budak asing? Apakah Anda mengenalnya? Presiden Lin, maksud Anda grup Lin dijebak. Tuan Lin, apakah Anda memiliki bukti untuk membuktikan apa yang baru saja Anda katakan? Bisakah Anda menunjukkan bukti yang Anda miliki kepada media? Adegan itu tiba-tiba menjadi kacau. Semua wartawan mengajukan pertanyaan tentang Lin Yurou. Tidak ada cara bagi semua orang untuk tetap tenang. Karena apa yang dikatakan Lin Yurou adalah umpan yang tak tertahankan bagi mereka. Saya harus mengakui bahwa Lin Yurou terlalu pandai berbicara. Begitu saya masuk, saya kaget dan merayu semua perhatian wartawan untuk masalah ini. Lin Yurou menekan tangannya ke bawah lagi, dan semua orang terdiam lagi. Semua orang memandangnya dengan sangat berharap, menunggunya untuk mengikuti. Semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Lin Yurou selanjutnya adalah berita besar. Dalam beberapa hari yang baru saja terjadi, saya tidak berdiri dan menjelaskan, dan saya tidak mau menjelaskan, karena saya percaya pada produk saya. Petik 2. Lin Yurou melihat sekeliling penonton dan berkata dengan keras, saya juga memiliki kepercayaan pada staf Departemen Pengujian. Produk kami terbuat dari resep rahasia pengobatan Tiongkok murni. Kami telah melakukan banyak tes sebelum diluncurkan ke pasar. Petik 2. Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional adalah Departemen Pengujian Otoritatif negara kita. Saya yakin mereka akan memberi kita kesepakatan yang adil. Petik 2. Penjelasan kami tidak ada artinya. Hanya hasil tes Badan Pengawas Obat dan Makanan yang keluar, itulah penjelasan terakhir. Petik 2. Tidak ada yang berbicara. Semua orang menatapnya. Dalam hal ini, itu bukan berita berat. Hal-hal berat masih akan datang. Lin Yurou berhenti, dan melanjutkan, hanya saja staf kami telah menanyakan administrasi obat beberapa kali, dan jawaban yang mereka dapatkan masih diperiksa, dan tidak ada cara untuk mengeluarkan hasil untuk saat ini. Petik 2. Akibatnya, produk kami mengalami krisis kepercayaan,
dan penjualan turun hampir setengahnya. Saat ini, saya mendapat rekaman yang sangat penting dan kritis. Rekaman, betulkah? Mata semua reporter bersinar terang. Seperti sekawanan serigala yang mencium bau daging. Semua orang sangat bersemangat, karena mereka adalah reporter, dan mereka tahu betul bahwa apapun yang berhubungan dengan rekaman biasanya adalah peristiwa besar yang dapat memicu bola mata. Mungkinkah kali ini mereka akan menyaksikan sendiri lahirnya peristiwa seperti pintu rekaman? Kali ini, tanpa desakan wartawan, Lin Yurou berinisiatif mengeluarkan perekam suara dari sakunya dan menyerahkannya kepada staf di dekatnya. Sekarang, tolong dengarkan rekaman ini dulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada Anda alasan dan sejarah rekaman ini. Petik 2. Staf mengambil pena rekaman dan menghubungkannya ke komputer di ruang konferensi. Kemudian putar melalui peralatan audio komputer. Kemudian, di bawah kesaksian semua reporter, percakapan tentang Lin Yurou dan perwakilan grup Jibao beberapa hari yang lalu disiarkan. Para wartawan yang hadir terkejut ketika mereka mendengar bahwa Jibao bersedia menghabiskan 180 miliar dolar untuk mengakuisisi perusahaan bedak kecantikan Lin Group. Namun, yang tak terduga adalah itu. Lin Yurou menolak permintaan akuisisi dari perwakilan Jibao. Kemudian, suara Han Sao muncul. Dengan nada mengancam yang sangat mendominasi dan tak terkendali, Lin Yurou diminta untuk menjual perusahaan bedak kecantikan. Apalagi di depan Lin Yurou, dia menjelaskan secara rinci bahwa jika dia tidak menjual, dia akan membalas dendam. Namun, sebuah episode kecil juga muncul di tengah. Ketika suara pria aneh muncul dan bertanya pada Han Saomai apakah dia bisa menjual ayahnya, semua orang tertawa terbahak-bahak. Banyak orang menahan perut mereka untuk waktu yang lama sebelum melepaskan energi mereka. Akhirnya, rekaman selesai. Penonton terdiam sejenak, dan kemudian meledak. Satu batu mengaduk 1000 gelombang. Semua reporter menunjukkan kemarahan di wajah mereka, dan hati semua orang dipenuhi amarah. Ternyata inilah kebenaran yang sebenarnya. Ini adalah konspirasi melawan grup Lin, konspirasi telanjang. Ini adalah balas dendam yang dinyatakan sebelumnya. Bolehkah saya bertanya, masalah ini melibatkan perusahaan kelompok kebutuhan sehari-hari terbesar di dunia, dan ancaman intimidasi seorang tuan muda misterius dengan latar belakang pejabat tingkat tinggi ke grup Lin. Berita macam apa yang cukup panas? Semua reporter merasa bahwa perjalanan ini berharga. Benar saja, Tuan Lin adalah Tuan Lin, dan dia sudah menjadi blockbuster jika dia tidak berbicara. Rekaman ini adalah hadiah yang bagus untuk teman-teman reporter di antara penonton. Berita ini sudah cukup bagi mereka untuk hype untuk sementara waktu. Pada saat ini, manajer Departemen Perencanaan Grup Lin melangkah maju dan berkata ke mikrofon, "Oke, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab, tetapi Anda perlu mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, jika tidak suara-suara itu saling terkait dan Lin selalu tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Tidak akan ada cara untuk menjawab pertanyaan dari teman media, kan?" Kata-kata jatuh. Tiba-tiba seseorang mulai bertanya. Seorang reporter cantik mengenakan Little Red Riding Hood mengangkat tangannya. Staf memberi isyarat bahwa dia bisa mengajukan pertanyaan, dan reporter cantik itu berdiri. "Tuan Lin, dari mana Anda mendapatkan rekaman ini? Anda adalah peserta dalam masalah ini. Mengapa Anda tidak tahu bahwa ada rekaman ini?" Bab 352. Menghadapi masalah ini, Lin Yurou sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Untungnya, pelanggan perusahaan kami berinisiatif untuk mengirimkannya kepada kami setelah mengetahui tentang nasib grup Lin. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan berkata, "Saya sangat bersyukur bahwa dalam periode yang luar biasa ini, begitu banyak teman yang mendukung grup Lin bersedia untuk maju dan mundur bersama kami." Petik 2. Pelanggan grup Lin. Bagaimana dia merekam percakapan ini? Tanya reporter itu lagi. Saat itu, saya sedang bernegosiasi dengan perwakilan Jibao Group,
dan tempat negosiasi berada di ruang pertemuan, yang dibagi menjadi beberapa area. Semua pelanggan yang datang ke perusahaan akan beristirahat di sana atau berdiskusi dengan rekan-rekan kami. Petik 2. Nada bicara Lin Yurou tenang, jadi, ketika saya berbicara dengan perwakilan grup Jibao, ada pelanggan lain di sekitar. Petik 2. Dikatakan bahwa pelanggan sedang bermain dengan pena rekaman yang baru saja dibelinya. Setelah mendengar percakapan kami, dia ingin mencoba efek pena rekaman dan merekam percakapan kami. Petik 2. Justru karena tindakan tidak disengaja pelanggan inilah dia menyelamatkan krisis yang dihadapi oleh grup Lin dan memberitahu semua orang kebenarannya. Jika tidak, biarkan saya menceritakan kisah orang dalam. Apakah semua orang akan mempercayainya? Lin Yurou mengatakan bahwa rekaman ini dikirim oleh kliennya, terutama karena dia tidak ingin orang lain berpikir dia terlalu licik. Lagi pula, jika Anda dapat merekam rekaman ini terlebih dahulu, berarti Anda juga akan merekam percakapan pelanggan lain. Pada saat itu, begitu reputasi ini menyebar, siapa yang berani membicarakan bisnis dengan Lin Yurou? Tentu, penjelasan ini naif, dan banyak orang akan meragukan keasliannya. Namun, selama Lin Yurou tidak mengakuinya, masalah ini perlahan akan memudar. Tidak ada cara untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, dan tidak ada cara untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dalam banyak hal. Tuan Lin, kami tahu dari isi rekaman ini bahwa ini adalah konspirasi yang disengaja terhadap grup Lin. Petik 2. Seorang reporter bertanya, kalau begitu Tuan Lin, bisakah Anda mengumumkan identitas sosok misterius yang menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain dan menggunakan konspirasi untuk menjebak grup Lin? Tidak. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Mengapa? Seorang reporter dengan janggut berdiri dan bertanya, baru saja Presiden Lin mengatakan bahwa dia adalah penjahat yang bersedia menjadi budak asing, jadi mengapa Anda menyembunyikan identitasnya untuknya? Karena aku tidak tahu identitasnya. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan berkata, namun, saya pikir dia harus menjadi orang dengan banyak latar belakang. Jika tidak, bagaimana kita bisa mencapai sesuatu dengan mengatakan sesuatu? Saya pikir satu-satunya orang dengan kemampuan ini adalah Tuhan dan dewa-dewa kita dan Buddha. Sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Petik 2. Mendengar ejekan Lin Yurou, semua reporter tidak bisa menahan tawa. Dalam masyarakat terpusat, kekuasaan lebih besar dari hukum dan langit. Permisi, Presiden Lin, apakah Anda akan menuntut Jibao untuk persaingan tidak sehat seperti itu? Tanya reporter lain. Ya, Departemen Hukum kami sedang melakukan pekerjaan ini. Petik 2. Lin Yurou mengangguk. Hanya saja kami hanya memiliki bukti rekaman ini di tangan kami. Tidak ada cara untuk membuat perusahaan yang tidak bermoral membayar terlalu banyak, tetapi ini mewakili sikap kami. Petik 2. Dia berhenti dan melanjutkan, ini mewakili sikap kami yang tidak takut terhadap kekuasaan dan perusahaan multinasional. Kami tidak akan tunduk pada kekuatan jahat, kami juga tidak akan menjual perusahaan bedak kecantikan kami. Petik 2. Saya, Lin Yurou, akan memimpin grup Lin untuk terus bergerak maju dengan berani. Tujuan kami adalah menjadi No. 1 di China, No. 1 di dunia timur, dan bahkan No. 1 di dunia. Petik 2. Untuk pertama kalinya, Lin Yurou menunjukkan ambisinya di depan umum. Meneriakkan slogan untuk menjadi yang pertama. Nah, itu akhir dari konferensi pers hari ini. Petik 2. Lin Yurou memandang semua reporter dan berkata dengan keras, saya harap teman-teman dari media dapat membantu kami menghilangkan desas-desus, dan Biro Pengawasan dapat mengeluarkan laporan pengujian sesegera mungkin. Saya pikir setelah rekaman ini dirilis, mereka efisiensi kerja harus lebih cepat. Petik 2. Semua orang tertawa lagi. Kata-kata bos cantik ini benar-benar tajam. Ledakan. Kaca itu jatuh ke dinding dan langsung pecah. Cairan merah mengalir di wallpaper emas, seperti uang yang berdarah. Ekspresi Han Sao sangat buruk. Bahkan,
Fitur wajahnya terdistorsi, seperti binatang buas yang terluka mengaum. Pelacur bau itu, dia berani membodohiku. Namun, tidak ada yang membujuk atau menanggapi kemarahannya. Karena wajah Huang Yu juga jelek, karena ini adalah sesuatu yang tidak dia pikirkan. Manajer gemuk Hong itu bahkan lebih bodoh, duduk di sana seperti abu mati. Setelah hal seperti itu, dia sekarang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Baru saja, dia menerima telepon dari situs konferensi pers. Lin Yurou benar-benar memiliki bukti rekaman. Kali ini, Han Shao ditanam, dan dia ditanam, bahkan reputasi Jibao telah menderita kerugian besar, dan dia akan menghadapi bencana karena diadili. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa Jibao pasti akan mendorongnya keluar untuk pasar di dunia timur dan untuk menenangkan kemarahan orang-orang. Atau, bahkan Lucy yang datang bersamanya akan terlibat. Pemecatan itu pasti, dan merupakan berkah untuk dapat menghindari penjara. Sao Han, sepupu. Huang Yu melompat dari sofa, cepat, bicaralah dengan pamanmu, hanya dia yang bisa membantumu. Petik 2. Jika hal seperti itu terjadi, Huang Yu tidak akan diadili, tetapi dia bahkan lebih ketakutan. Karena Han Shao kembali dari luar negeri untuk membeli perusahaan bedak kecantikan dengan nama Grup Lin, dialah yang membawa lini tersebut. Jika bukan karena dia, Sao Han tidak akan kembali, apalagi hal seperti itu. Jika kejadian ini menyebabkan Han Shao di penjara, dia akan mati. Ketika saatnya tiba, pamannya dan para tetua dalam keluarga pasti akan membuatnya tidak bisa makan. Saat itu, dia masih ingin mengambil alih keluarga dan menjadi kepala keluarga berikutnya. Kamu belum membunuhnya. Petik 2. Han Shao tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk Topaz sekarang. Jika bukan karena dia membujuk dirinya untuk kembali, bagaimana dia bisa menyebabkan keributan? Sepupu, aku tahu ini salahku, ini semua salahku. Petik 2. Huang Yu menangis dan berkata, kamu bisa memukulku dan memarahiku, tetapi sekarang bukan waktunya untuk bertanggung jawab. Setelah reporter melaporkannya nanti, akan terlalu sulit bagi kami untuk kembali. Tolong hubungi pamanmu dengan cepat. Petik 2. Dia menyesal sekarang bahwa dia seharusnya tidak menyeret Han Shao ke dalam air untuk membalas dendam terhadap Grup Lin. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Satu-satunya kesempatan adalah membiarkan ayah Han Shao pergi, mungkin masih ada kesempatan. Aku tahu bagaimana melakukannya, kamu tidak perlu mengajariku. Petik 2. Han Shaoman meraung marah. Dia juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat berlarut-larut, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon. Bab 353 Saya suka kaki panjang. Ketika Han Shao dan yang lainnya buru-buru memindahkan penyelamat mereka, Li Dong dan Lin Yurou sudah tiba di pemandian air panas Wushan. Alasan datang ke sini adalah karena Shen Yun baru saja menelepon Lin Yurou, mengatakan bahwa dia telah kembali dari Shanghai dan sekarang dalam perjalanan ke pemandian air panas Wushan. Biarkan Lin Yurou pergi dulu, dan dia akan tiba nanti. Meskipun Lin Yurou dan Shen Yun sudah lama tidak saling mengenal. Namun, sekarang mereka berdua telah menjadi teman baik. Lin Yurou tentu saja senang datang ke Laut Cina Timur untuk menemukannya di sumber air panas. Jadi, sangat jarang dia meninggalkan bisnis perusahaan yang sibuk dan datang ke pemandian air panas Wushan bersama Li Dong, bersama dengan Xiao Bai, beberapa eksekutif senior, dan beberapa saudara seperti kepala besar. Dalam kata-kata Lin Yurou, menjadi bahagia sendirian tidak sebaik orang lain. Selama periode waktu ini, Xiao Bai dan yang lainnya juga sangat keras. Mereka adalah orang kepercayaan Lin Yurou di perusahaan. Jika mereka memiliki kesempatan untuk bermain, Lin Yurou secara alami akan membawanya. Datu dan beberapa saudara laki-laki menemukan tempat yang cocok untuk waspada. Xiao Bai dan beberapa rekan wanita pergi ke pemandian air panas dalam ruangan di sebelah untuk berendam, sementara Lin Yurou berada di kamar sebelah. Sister Shen belum tiba, apakah kita mulai berendam?
Jangan menunggunya. Lin Yurou telah berganti pakaian dan melihat keluar dari waktu ke waktu. Dia mengenakan bikini dan masih terbungkus handuk mandi, nyaris tidak membungkus dirinya dengan erat. Tidak apa-apa. Melihat kamu sangat lelah selama periode waktu ini, mari kita berenang untuk menghilangkan rasa lelah. Petik 2. Li Dong tersenyum. Pada saat ini, Li Dong sudah turun ke kolam dan mulai berendam. Dia telanjang, bersandar di tepi kolam, menyipitkan mata untuk menikmati. Lin Yurou menatap Li Dong, ragu-ragu untuk turun. Ini adalah area pribadi, dan setiap sumber air panas adalah kamar pribadi independen. Tapi meski begitu, Lin Yurou masih tidak berani masuk ke air, terutama karena dia merasa sedikit malu. Meskipun dia tidur di ranjang yang sama dengan Li Dong setiap kali dia melakukan perjalanan bisnis, kontak dekat semacam ini masih jarang, dan masih ada di dalam air. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Li Dong tidak mendengar gerakan Lin Yurou memasuki air, dan berkata ringan, setelah perendaman selesai, biarkan teknisi memijatmu untuk merilekskan tubuh dan suasana hatimu, sehingga kamu bisa bekerja lebih baik. Petik 2. Oh. Petik 2. Lin Yurou menjawab dengan suara rendah, menggigit bibirnya, dan masuk ke dalam air. Li Dong membuka matanya dan melihat Lin Yurou masih terbungkus handuk mandi. Dia tidak bisa menahan cemberut. Mengapa kamu basah kuyup seperti ini? Apa yang kamu inginkan? Lin Yurou bertanya. Handuknya dilepas. Petik 2. Apa? Lin Yurou tersipu cantik, tapi dia masih menuruti kata-kata Li Dong dan merobek handuk mandinya. Tiba-tiba, kulitnya yang seperti susu terbuka. Bahkan jika dia tidak menyentuhnya, Li Dong bisa merasakan betapa halusnya kulitnya. Li Dong menatap langsung ke arah Lin Yurou, tatapan panas itu membuat wajah Lin Yurou memerah. Kamu, apa yang kamu lihat? Lin Yurou berjongkok dengan cepat, hanya menunjukkan satu kepala, menyembunyikan sosoknya yang sempurna di dalam air. Dia tidak berani mendekati Li Dong, karena takut binatang buas dengan mata berbinar itu mau tidak mau memakannya. Aku menjadi lebih baik dan lebih baik. Li Dongko tertawa terbahak-bahak. Karena itu, aku telah tidur dengan gadis ini berkali-kali, dan dia belum mengukur sosok Lin Yurou. Kamu, cabul. Kamu tidak boleh menonton. Wajah Lin Yurou menjadi lebih merah, dan dia menghela nafas. Li Dong berpikir bahwa pemilik pemandian air panas Osan juga benar, apa yang dilakukan untuk membangun kolam sebesar itu. Buat lebih kecil, lebih baik sekitar 1 meter atau lebih. Dalam hal ini, dia dan Lin Yurou dapat berendam tatap muka. Oke, aku tidak akan menonton. Petik 2. Li Dong berkata begitu, tapi matanya masih menatap wajah Lin Yurou tanpa berkedip. Hanya saja kabutnya bergolak, dan Anda tidak bisa melihat yang lain. Li Dong. Lin Yurou tiba-tiba menggertakkan giginya dan menatap Li Dong. Ada apa? Li Dong mendengus. Apakah sosokku benar-benar bagus? Lin Yurou bertanya. Dia baru saja mengetahuinya. Di depan Li Dong, dia tidak bisa selalu malu, karena dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa Li Dong tidak akan menikah dalam hidup ini. Cepat atau lambat, dia akan jujur pada Li Dong. Memikirkannya seperti ini, dia tidak akan terlalu malu. Terlebih lagi, tatapan panas Li Dong tidak membuatnya jijik, tapi malah membuatnya merasa sedikit bangga dan bahagia. Pria yang luar biasa mencintainya, dia sudah menjadi wanita paling bahagia di dunia. Mendengarkan nada hati-hati Lin Yurou dan mata penuh harap, hati Li Dong tiba-tiba melonjak, hanya untuk merasakan bahwa tubuhnya tampak sedikit di luar kendali. Gadis, jangan menatapku dengan tatapan penuh harap itu. Jika tidak, saya akan berpikir Anda ingin saya melakukan sesuatu kepada Anda. Bagus sekali. Li Dong mengangguk. Lalu apakah kamu melihat sosok wanita lain? Lin Yurou tiba-tiba mendengus dingin, kalau tidak, bagaimana Anda membandingkannya? Petik 2. Li Dong membuka mulutnya, dan tiba-tiba merasa bahwa Lin Yurou memiliki banyak rutinitas, jadi dia segera memberinya trik dan jatuh ke dalam perangkapnya.
Tidak perlu dibandingkan, aku suka kaki yang panjang. Li Dong tersenyum. Ya, Lin Yurou terkejut, dia juga mengangkat salah satu kakinya secara bersamaan. Apakah kakiku panjang? Aku belum mengukurnya sendiri. Tindakannya seperti ini jatuh di mata Li Dong, dan itu hampir mengancam jiwa. Li Dong merasa bahwa bahkan jika dia menghadapi ribuan musuh yang ganas di Afrika, dia tidak pernah begitu bersemangat sekarang. Atau, biarkan aku mengukurnya untukmu. Tenggorokan Li Dong bergerak. Sebelum Lin Yurou sempat menjawab, dia tiba-tiba bergerak dan berenang ke tubuh Lin Yurou. Pada saat ini, jarak antara keduanya kurang dari setengah meter. Di ruangan berkabut, tatap muka, bahkan mereka berdua bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Lin Yurou tercengang, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi apel merah, dan dia tidak tahu apakah mata air panasnya terlalu panas, atau karena dia gugup dan malu. Kamu, bagaimana kamu mengukur? Tidak ada alat ukur di sini. Petik 2. Suaranya sangat kecil, dan dia ditelan oleh kabut tepat saat dia mengatakannya. Alat ukur, ya. Petik 2. Wajah Li Dong masih tenang, dia mengulurkan tangannya, lihat, bukankah tanganku alat ukur terbaik? Seperti yang dia katakan, dia meraih ke dalam air dan menyentuh kaki Lin Yurou. Napas Lin Yurou tiba-tiba menjadi tergesa-gesa, dan tubuhnya sedikit kaku. Tapi dia tidak menolak, tidak mendorong Li Dong, dan tidak melarikan diri. Ini, energi. Lin Yurou menggigit bibir merahnya, jantungnya berdebar kencang, dan matanya hampir menetes. Tentu saja Anda bisa, lihat, 1 dasi, 2 dasi. Li Dong tampak serius. Tangannya terjun ke dalam air, meraih salah satu kaki Lin Yurou, dan menopangnya dengan tangan lainnya. Kemudian, dia mulai dari pergelangan kaki Lin Yurou dan mengukurnya dengan tangannya. Bab 354 Saya akan mengukur ulang lagi. Ekspresi Li Dong serius. Saya tidak tahu, saya pikir dia melakukan hal yang serius. Namun, hanya dia sendiri yang tahu betapa tertekannya dia saat ini. Lin Yurou mau tak mau menggigit bibir merahnya, gugup dan malu. Ini bukan pertama kalinya Li Dong menyentuh tubuhnya, tapi ini adalah pertama kalinya di lingkungan seperti itu. Hanya saja Lin Yurou sedikit bingung, kenapa pria ini terlihat begitu serius. Apakah dia benar-benar serius mengukur panjang kakinya? 4 dasi. Pada saat ini, Li Dong sudah mengukur posisi lutut Lin Yurou, dan dia masih naik. Lin Yurou mengguncang tubuhnya dan tiba-tiba menyesalinya. Oh, bagaimana dia bisa setuju untuk membiarkannya mengukur? Dia ingin menarik kakinya, tetapi tangan Li Dong sepertinya tidak mau melepaskannya. Li Dong. Lin Yurou buru-buru berteriak. Apa yang salah? Li Dong segera berhenti, mengangkat kepalanya dengan ekspresi bingung. Berapa kali kamu menghitung? Lin Yurou ingin mengatakan jangan mengukur, tetapi ketika dia mendapatkan mulutnya, itu menjadi kalimat ini. Ketika Anda bertanya, saya lupa. Petik 2. Li Dong menatap langsung ke arah Lin Yurou, atau, aku akan mengukurnya lagi. Wajah Lin Yurou menjadi lebih merah. Dia hendak berbicara, tetapi Li Dong tiba-tiba menariknya dan pada saat yang sama membungkuk untuk menutup bibirnya. Sehat. Mata Lin Yurou tiba-tiba membulat, dan kepalanya menjadi kosong. Dia sekarang memiliki perasaan yang sangat mendalam untuk Li Dong, dan tanpa sadar, dia sudah menganggap Li Dong sebagai suaminya sendiri. Jadi, setelah kejutan singkat, tubuhnya yang kencang dengan cepat rileks. Dan, mulai merespon. Dia menjadi emosional. Li Dong sangat gembira dan akan mengambil langkah selanjutnya. Tapi pada saat ini, ada ketukan di pintu. Mendengar ketukan di pintu, Lin Yurou segera pulih, dan buru-buru mendorong Li Dong menjauh, dan menarik dirinya ke dalam kolam, hanya menunjukkan separuh kepalanya dengan ekspresi gugup di wajahnya. Ada apa? Lin Yurou bertanya. Li Dong mendongak, tiba-tiba sedikit kesal. Rumput, apakah dia hal yang baik untuk mengganggu dirimu sendiri saat ini?
Sejak kembali dari Shanghai, Li Dong sudah lama tidak dekat dengan Lin Yurou. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan Lin Yurou. Siapa yang akan mengganggu perbuatan baiknya? Tidak apa-apa, kamu bisa bersantai di sumber air panas, aku akan pergi melihatnya. Petik 2. Li Dong menekan amarahnya di matanya dan berkata dengan lembut. Lin Yurou mengangguk, rona merah di wajahnya masih tersisa. Tidak dapat disangkal bahwa dia benar-benar emosional sekarang. Jika bukan karena ketukan pintu yang tiba-tiba ini, dia pasti sudah cukup diganggu oleh Li Dong. Meskipun hal semacam itu tidak akan terjadi, pasti ada beberapa intimidasi. Meskipun malu, Lin Yurou masih merasa sedikit kecewa di hatinya, pikiran seorang wanita benar-benar tidak dapat diprediksi. Li Dong mengenakan handuk mandi dan berjalan mendekat dan membuka pintu. Melihat kepala besar berdiri di luar, dia mengerutkan kening, ada apa? Menurut pemahaman Li Dong tentang kepala besar, tidak ada yang sangat penting, dan dia tidak akan mengganggu dirinya sendiri tanpa alasan. Seseorang mencarimu. Kepala besar itu berkata dengan bodoh. Di mana? Di luar. Petik 2. Biarkan dia menunggu. Li Dong berkata dan menutup pintu lagi. Kepala besar itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Li Dong berjalan kembali, mengenakan pakaiannya, dan berkata kepada Lin Yujudo, seseorang mencariku di luar, aku akan keluar dan melihat-lihat. Kamu berendam di sini dulu, dan aku akan kembali lagi nanti. Petik 2. Ya, Lin Yurou mengangguk patuh. Setelah mengenakan pakaiannya, Li Dong membuka pintu dan berjalan keluar. Tuan Li, Tuan Li. Saat Li Dong berjalan keluar, seorang pria paruh baya dengan setelan jas dan sepatu kulit serta kacamata berlari dengan cepat. Kamu adalah... Li Dong saling memandang. Dia yakin bahwa dia tidak mengenal pria ini, dan bahkan dalam kesannya, mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Pria itu buru-buru merogoh sakunya, mengeluarkan tempat kartu nama, mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Li Dong. Li Dong melihatnya, dan segera menatapnya dengan penuh minat, apakah ada yang ingin kamu lakukan denganku? Bos kami ingin kamu datang dan berbicara. Pria itu buru-buru berkata. Saat berbicara, arahkan ke seseorang yang duduk di bawah payung matahari tidak jauh. Di kalangan pejabat, banyak sekretaris biasa menyebut bos mereka sebagai bos mereka. Karena nyaman untuk menyembunyikan identitas Anda di luar. Misalnya, dalam serial TV, kunjungan pribadi Kaisar di Weifu meminta orang-orang di sekitarnya untuk memanggilnya bos. Petik 2. Jelas, bos yang dibicarakan orang ini adalah yang tidak jauh. Tidak apa-apa. Petik 2. Li Dong mengangguk. Tuan Li, tolong. Petik 2. Pria paruh baya itu sangat gembira ketika melihatnya, dan dengan cepat membimbing Li Dong ke arah pria itu. Li Dong berjalan ke sisi berlawanan dari orang dengan payung matahari tidak jauh dan langsung duduk. Pada saat itulah Li Dong melihat penampilan pria paruh baya itu, dan wajahnya cukup megah. Tuan Li, halo. Petik 2. Pria paruh baya itu awalnya menutup matanya sedikit, dan merasa bahwa seseorang akan datang, jadi dia membuka matanya dan melihat Li Dong dan mengulurkan tangannya ke Li Dong. Halo. Li Dong mengulurkan tangannya dan menjabatnya. Sudah lama sejak pahlawan muda Tuan Li jarang terlihat hari ini, dan dia memang layak. Petik 2. Bahkan ketika orang ini memuji orang lain, dia memiliki wajah yang lurus, membuat orang merasa tidak nyaman. Tentu saja, Li Dong tidak peduli tentang ini. Aku tidak mengenalmu, dan kamu tidak mengenalku. Kami tidak memiliki persahabatan. Waktuku berharga, dan waktumu juga berharga. Jadi, mari kita bicarakan saja. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Menurutnya, daripada menghabiskan waktu mengobrol dengan hal lama ini di sini, lebih baik kembali ke pemandian air panas bersama Lin Yurou. Bukankah harum berendam di sumber air panas dengan wanita Anda sendiri? Mendengar kata-kata Li Dong, pria itu membeku sejenak. Selama bertahun-tahun,
Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Oke, kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Petik 2. Pria paruh baya itu mengangguk, namaku Han Xiao, dan anjingnya Han Li. Apakah kamu ayah dari nama keluarga Han itu? Li Dong sengaja berpura-pura terkejut dan bertanya. Bahkan, hanya dengan melewati kartu nama sekretaris, dia sudah menebak identitas orang ini. Ini aku. Petik 2. Han Xiao mengangguk perlahan, saya tidak tahu untuk alasan apa, Inuzi dan Nona Lin Yuro memiliki sedikit ketidakbahagiaan. Saya tahu bahwa grup Lin sebenarnya bertanggung jawab atas Tuan Li. Saya harap Tuan Li dapat bersama Nona Lin Yuro. Katakan beberapa hal baik untuk mengubah pertarungan menjadi batu giok. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Li Dong melambaikan tangannya untuk menyela. Putramu tidak hanya tidak senang dengan Lin Yuro, tapi aku juga tidak senang dengannya. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan, juga, ketidaknyamanan semacam ini tidak kecil, dia memaksaku untuk menjual perusahaan bedak kecantikan dengan nama Lin Group. Aku memintanya untuk menjualmu. Sekarang sepertinya dia tidak setuju. Petik 2. Urat biru di dahi Han Xiao melonjak, dan ada dorongan untuk melemparkan orang ini ke sungai untuk memberi makan ikan. Bab 355. Penuh kebencian. Itu menjijikkan. Orang ini berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini. Sejak dia naik ke posisi ini, siapa yang tidak memasang wajah hormat dan patuh ketika dia melihatnya? Bahkan bosnya dan lawannya harus menambahkan kawan setelah kata Han Xiao ketika dia menyebut dirinya sendiri. Mengapa pemuda ini berbicara pada dirinya sendiri seperti ini? Mengapa? Hanya karena dia adalah bos di belakang grup Lin. Han Xiao adalah orang yang telah mengalami adegan besar untuk waktu yang lama, dan dia sangat pandai mengolah ki. Karena itu, dia dengan cepat menenangkan amarah dan kekerasan batinnya. Dia memandang Li Dong dengan pandangan mencegah, Tuan Li, saya tahu bahwa memang ada beberapa kesalahpahaman dalam prosesnya. Apa yang dilakukan anjing itu menyakiti perasaan Anda. Saya akan menyiapkan anggur dan jamuan makan. Biarkan Inuzi secara pribadi datang dan minta maaf padamu. Siapa yang akan memberikan anggur dan jamuan makan? Siapa yang akan membayar anggur? Permintaan maaf. Itu hanya kalimat, maaf, tapi aku memarahi ibuku di hatiku. Apa gunanya? Li Dong dengan jijik berkata, selain itu, permintaan maaf tampaknya tidak berharga, kan? Apa yang baru saja Anda katakan, yang pertama menggunakan uang publik, yang terakhir tidak berharga, permintaan maaf seperti itu sangat tidak tulus. Petik 2. Lalu apa yang kamu inginkan? Han Xiao mengerutkan kening dan bertanya. Seharusnya bertanya apa yang bisa kamu berikan untukku, kan? Li Dong membalas, pertama, putramu yang dipalsukan dan memaksa kami untuk menjual perusahaan atas namamu. Perilaku ini telah sangat melukai tubuh dan pikiran kami dan merugikan kepentingan perusahaan kami. Petik 2. Tapi sejauh yang aku tahu, kamu sudah melukainya, kata Han Xiao cepat. Itu karena dia berutang. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Apakah saya ingin melanjutkan? Jika tidak perlu, saya akan kembali ke sumber air panas. Petik 2. Li Dong mengangkat bahu. Nyatakan kondisimu. Han Xiao berkata dengan dingin. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu. Berbicara begitu terus terang tidak memberikan wajah sama sekali. Dia tidak suka orang seperti ini, tetapi dia tidak bisa menahannya. Bahkan jika dia tidak menyukainya, dia masih harus bernegosiasi dengan pihak lain. Karena berkaitan dengan masa depan anaknya. Saya baru saja mengatakan poin pertama. Tindakan putra Anda telah sangat melukai semangat kami. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh. Kedua, dia sengaja meminta Food and Drug Administration untuk memeriksa produk kami, dan dengan sengaja menyebarkan bahwa produk kami memiliki masalah kualitas, sehingga penjualan produk kami turun setengahnya. Tahukah Anda berapa pendapatan harian kami? Apakah Anda tahu seberapa besar kerugian 50% dalam beberapa hari terakhir? Juga, citra.
Perusahaan kami telah ternoda sebagai akibatnya, dan reputasi produk kami telah rusak parah. Kami perlu menjaga citra perusahaan dan membentuk kembali reputasi produk kami. Tahukah Anda berapa biayanya? Kamu membuat harga. Petik 2. Suara Han Xiao serius dan otentik. Karena dia telah memilih untuk duduk di sini, hasil seperti itu telah lama dipikirkan sebelumnya. Pihak lain hanya ingin kompensasi. Namun, Li Dong memandangnya dan berkata dengan tidak sabar, buat harga. Berapa harganya? Saya sudah menghitungnya. Bahkan jika Anda adalah kepala badan pengawas obat, Anda tidak mampu menghasilkan gaji seumur hidup dengan gaji bulanan Anda. Gaji. Jika Anda mampu, maka itu membuktikan bahwa Anda korup. Petik 2. Tuan Li, tolong perhatikan kata-katamu. Petik 2. Sekretaris yang berdiri di sampingnya akhirnya tidak bisa mendengarkan lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, tahukah Anda? Dengan kata-kata Anda yang menyerang dan menghina barusan, kami punya cara untuk memasukkan Anda ke dalam penjara. Petik 2. Jika kamu tidak membiarkan aku masuk penjara, kamu akan menjadi cucuku. Petik 2. Li Dong mencibir, tetapi dia menyesalinya dan segera mengubah kata-katanya. Itu bukan cucuku. Jika kamu tidak membiarkan aku masuk penjara, kamu akan menjadi cucu dari Husky yang dibesarkan oleh bibi di sebelah komunitas saya. Petik 2. Dia tidak menginginkan cucu yang begitu tua. Menurutnya, jika cucunya tidak bertulang seperti anak ini, bunuh saja dia. Dia adalah dewa perang yang bermartabat, dan tidak ada bajingan seperti itu di keturunannya. Anda. Sekretaris itu sangat marah sehingga otot-otot di wajahnya melonjak. Tapi dia tidak berdaya. Karena dia benar-benar tidak bisa membuat Li Dong masuk penjara, setidaknya tidak sekarang. Han Xiao melipat kedua tangannya, mengetuk-ngetuk punggung tangannya dengan ringan dengan jari-jarinya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah waktu yang lama, dia berkata, Tuan Li, saya akui bahwa Anda adalah lawan yang terhormat, tetapi saya rasa tidak baik bagi Anda untuk membuat masalah ini menjadi masalah besar. Petik 2. Itu tidak baik untukmu. Petik 2. Ya, saya akui jika seorang reporter menyelidiki identitas Inusi, dia kemungkinan akan masuk penjara. Petik 2. Han Xiao mengangguk, dan reputasi saya juga akan terpengaruh oleh ini, tetapi manfaat yang Anda dapatkan tidak banyak. Petik 2. Bagi saya, itu sudah cukup. Petik 2. Li Dong tersenyum. Selama dia tidak menderita, dan dia bisa membuat musuh sial, dia sangat senang dengan hal semacam ini. Itu tidak cukup. Petik 2. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda dapat mengaburkan isi rekaman ini. Saya akan menemukan seseorang untuk datang dan melakukan kejahatan. Saya akan menangani masalah resmi. Berikan saja penjelasan kepada para reporter kepada orang-orang. Adapun sebenarnya, mereka tidak perlu pengetahuan. Petik 2. Selama putraku baik-baik saja, reputasiku tidak akan terkesan. Melihat Li Dong tidak berbicara, dia melanjutkan, mungkin, saya tidak dapat memberikan kompensasi atas kerugian ekonomi Anda, tetapi grup Lin berada di bawah yurisdiksi Food and Drug Administration, yaitu milik saya yang bertanggung jawab. Petik 2. Di masa depan, selama itu melibatkan semua urusan grup Lin, saya akan memberikan lampu hijau. Apalagi semua dukungan kebijakan akan dicurahkan ke grup Lin. Dengan cara ini, kompensasi tidak langsung akan cukup untuk menebus kerugianmu. Petik 2. Jika perlu, saya bersedia menggunakan nama resmi untuk membantu Anda memulihkan reputasi Anda. Petik 2. Li Dong mengangguk dengan serius. Bagus, ini memang saran yang sangat bagus. Itu dianggap sangat bijaksana. Tidak heran putramu menolak menjualmu. Jika aku memiliki ayah yang begitu baik, aku juga tidak akan menjualnya. Petik 2. Tuan Li, saya sangat serius untuk bernegosiasi dengan Anda, dan tolong lebih serius. Han Xiao menekan amarahnya. Baiklah. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata dengan serius, aku masih tidak setuju.
Petik 2. Pembuluh darah biru di dahi Han Xiao melonjak lagi, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah menurut Anda kondisi seperti itu tidak cukup menguntungkan? Sangat menguntungkan. Petik 2. Lalu kenapa kamu tidak setuju? Mengapa kamu ingin tahu? Ya, aku benar-benar ingin tahu, sangat mendesak. Petik 2. Li Dong berpikir sejenak dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya tidak ingin berjanji padamu. Petik 2. Kau menipuku. Ekspresi Han Xiao menjadi lebih suram, dan dia menatap Li Dong, mungkinkah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Ikan itu pasti mati. Petik 2. Li Dong menyempitkan senyumnya dan berkata dengan serius, tapi jaringnya pasti tidak akan putus, jangan percaya, coba. Bab 356. Candaan. Dia adalah dewa perang timur yang luar biasa. Jika dia bisa terancam oleh kekacauan kecil seperti itu, maka Li Dong tidak perlu bingung. Di mata Li Dong, pemimpin administrasi makanan dan obat-obatan benar-benar tidak berbeda dengan rambut kecil biasa. Masih ingin mengancamnya. Jika Li Dong takut, dia tidak akan menjadi dewa perang. Dapat dikatakan bahwa di dunia timur saat ini, apa yang dapat mengancamnya dapat dihitung dengan satu tangan. Di antara orang-orang itu, Han Xiao jelas tidak termasuk. Anak muda, apakah Anda berpikir bahwa identitas Anda sebagai bos di belakang layar grup Lin benar-benar dapat membuat Anda tidak bermoral? Apakah Anda berpikir bahwa dengan tingkat identitas ini, tidak ada yang benar-benar dapat menggerakkan Anda? Kamu tidak perlu mengatakan apapun yang mengancam kenaifan semacam ini. Kamu bisa menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Petik 2. Li Dong tidak peduli, tapi kamu akan menyesalinya pada akhirnya. Petik 2. Han Xiao menarik napas dalam-dalam, tidakkah menurutmu berbahaya melakukan ini sendiri? Jika seseorang benar-benar menyusahkanmu. Petik 2. Saya tidak peduli. Petik 2. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, yang lebih kupedulikan adalah membiarkan mereka yang menggertakku membayar harga yang pantas, sehingga ketika orang lain menggertakku di masa depan, mereka akan sangat berhati-hati. Petik 2. Han Xiao mengangguk. Dia menatap langsung ke Li Dong, pria ini benar-benar sulit dihadapi seperti yang dikabarkan. Tuan Li, Anda harus kembali dan mempertimbangkan saran saya. Mungkin Anda bisa kembali dan mendiskusikannya dengan orang lain, seperti Nona Lin Yuro yang pintar. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Kamu masih tidak mengerti maksudku. Tentu saja, orang sepertimu tidak akan mengerti. Petik 2. Apakah kamu tahu mengapa aku harus mendapatkan hasil, tidak pernah mati bersama putramu? Mengapa? Ini adalah sesuatu yang Han Xiao tidak bisa mengerti. Kami tidak takut pada pesaing, tetapi kami takut pada budak asing seperti anak Anda. Petik 2. Wajah Li Dong serius dan dengan dingin berkata, jika perusahaan kami kalah dalam persaingan yang sah dengan Jibao, kami akan diyakinkan, tetapi jika dikalahkan oleh konspirasi kami sendiri, kami tidak akan puas. Petik 2. Siapa yang memberikan kekuatan kepada kalian? Ini kami, tetapi putra Anda menggunakan kekuatan ini untuk membantu perusahaan asing dan menggertak dan menekan kami. Apa perbedaan antara perilaku ini dan pengkhianat? Yang paling penting, dia mengancam wanita saya, dan pada titik ini, saya akan mati bersamanya tanpa henti. Petik 2. Kata-kata tulus dari lubuk hati. Han Xiao menghela nafas. Tentu. Petik 2. Li Dong mengangkat bahu, jadi aku tidak bisa membiarkan dia pergi, kamu tetap tidak menyia-nyiakan pikiranmu. Petik 2. Kamu masih muda, dan kamu tidak tahu tentang menyerah dan berkompromi. Petik 2. Han Xiao menatap langsung ke Li Dong dan tiba-tiba tertawa, di masa depan, dia akan frustrasi dan mati. Petik 2. Kalau begitu aku menunggu hari itu. Li Dong mengangguk. Ancaman ini mungkin berguna bagi orang lain, tetapi bagi Li Dong, itu hanya lelucon. Oke, ayo berhenti bicara omong kosong denganmu, aku pergi ke pemandian air panas, apakah kamu ingin aku memintamu untuk juga berendam?
Li Dong memandang Han Xiao dan berkata sambil tersenyum, layanan di sini cukup bagus. Petik 2. Terima kasih, tidak perlu. Petik 2. Han Xiao berdiri, menyapa sekretaris secara langsung, dan berjalan keluar. Setelah datang ke mobil Audi di luar, sekretaris bertanya, "Bos, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Apa yang bisa saya lakukan jika anak bodoh seperti itu ditinggalkan dengan lawan yang begitu sulit?" Han Xiao meremas dahinya dan berkata tanpa daya. Dia berpikir sebentar, dan akhirnya berkata, "Pergi, kembali ke ibu kota provinsi, aku akan mengunjungi pemimpin besar." Setelah Han Xiao pergi, Li Dong tidak sabar untuk berjalan menuju kamar pribadi. Dia baru saja mengukur panjang kaki Lin Yurou dengan tangannya, tapi itu belum berakhir. Tentu saja Anda harus terus mengukur. Namun, ketika dia berjalan ke pintu, kepala besar itu keluar dan menghentikan Li Dong dengan tangannya. "Kakak, kamu tidak bisa masuk." Petik 2. Li Dong menatap kepala besar itu dengan heran, kenapa? Lin Yurou sedang berendam di sumber air panas. Dia tidak bisa masuk, jadi siapa yang bisa masuk? Ada orang di dalam. Petik 2. Tentu saja aku kenal seseorang, Yurou ada di dalamnya, jadi cepatlah menyingkir dan berhati-hatilah karena aku sedang menghajarmu. Li Dong berpura-pura marah. Bocah membosankan ini berani menahan diri untuk tidak masuk, apakah Lin Yurou memberinya keberanian? "Saudaraku, kamu masih tidak ingin masuk." Tidak hanya ada Presiden Lin, tetapi juga Nona Sen dan yang lainnya juga ada di sana. Kepala besar itu berkata dengan datar. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh Li Dong sedikit menegang. Dia berbalik secara mekanis, apa? Sen Yun dan yang lainnya di dalamnya. Karena mereka adalah mereka, wajar jika selain Sen Yun, manajernya King Jie juga ada di sana. Tanpa diduga, Li Dong dipanggil oleh Han Xiao itu untuk bernegosiasi sebentar, dan tidak ada tempat untuknya lagi. "Ya." Petik 2. Kepala besar itu mengangguk, "Begitu saya masuk, Tuan Lin juga menyuruh saya untuk tidak membiarkan Anda masuk, dan menyuruh Anda pergi ke tempat lain untuk berendam. Dia ingin mengobrol dengan Mes Sen dan yang lainnya." Petik 2. Antusiasme Li Dong yang penuh seperti disapu abis oleh baskom berisi air dingin. Karena Lin Yurou dan Sen Yun ada di dalam, wajar bagi Li Dong untuk menjadi orang besar. Dia melirik pintu dengan enggan, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, di dalam kamar pribadi, kabut masih melekat, dan ketiga wanita itu mengobrol bersama. Lin Yurou dan Sen Yun tidak bertemu selama lebih dari setengah bulan sejak kepergian Shanghai. Ketika kita bertemu saat ini, akan ada kata-kata yang tak ada habisnya untuk diucapkan. Sister King berendam di samping, mendengarkan dua obrolan, menyela beberapa kata dari waktu ke waktu, suasananya menyenangkan. Setelah mengobrol, topik dialihkan ke insiden bedak kecantikan. Pria yang bermarga Han itu sebenarnya bukan apa-apa. Hal seperti ini sudah pernah dilakukan. Jika pada revolusi sebelumnya, dia akan menjadi pengkhianat. Petik 2. Sen Yun tampak kesal. "Bagus." Petik 2. Lin Yurou melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak mungkin konspirasinya berhasil. Kali ini dia harus dihancurkan." Petik 2. Itu yang terbaik. Petik 2. Sen Yun berkata dengan kejam, "Orang seperti ini harus memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Jika tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah ditipu sampai mati olehnya." Petik 2. Sen Yun telah memakan terlalu banyak anak-anak kaya itu, atau pejabat generasi kedua yang menderita kerugian. Dia tidak memiliki kasih sayang untuk anjing-anjing yang menggertak orang lain. Sementara mereka membicarakan masalah ini, sebuah berita hangat muncul di internet, di TV, dan di stasiun radio besar. Berita ini tentu saja tentang konspirasi Grup Lin. Grup Lin dijebak, ternyata merupakan pengambil alihan yang tidak bersahabat oleh raksasa internasional. 1000 penjaga melawan 1000 penjaga, pencuri keluarga sulit dijaga,
grup Lin hampir berisiko kehilangan tangannya sendiri. Gerbang rekaman mengungkapkan konspirasi yang mengerikan. Produk Lin Group memiliki masalah kualitas yang sebenarnya dimanipulasi oleh karakter misterius. Satu persatu headline yang mengejutkan, satu persatu laporan mendalam, satu baris sindiran, dan setiap kata menyentuh hati orang. Bos kecantikan Lin Yuro awalnya adalah tempat materi yang menarik perhatian penonton, menambahkan kata-kata seperti konspirasi, pembingkaian, pintu rekaman, pejabat misterius dan sebagainya, tiba-tiba meledak di internet. Netizen yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan. Perhatikan kapan identitas pria di balik layar itu terungkap. Bab 357 Aku tidak bercanda. Ibu kota provinsi. Di kantor. Pemimpin besar telah tenggelam dalam teh dan tidak berbicara. Suasana tenang ini telah berlangsung selama lebih dari 10 menit. Di seberang pemimpin besar, duduk seorang pria paruh baya dengan wajah agung. Tapi pria paruh baya ini masih sangat berhati-hati di depan para pemimpin besar. Dia adalah Han Xiao yang telah berbicara dengan Li Dong di pemandian air panas Wushan. Pemimpin, masalah ini benar-benar salah paham. Tuan Hong, manajer Jibao Greater China, yang memimpin tim untuk membeli grup Lin. Anak saya hanya dipanggil oleh mereka, jadi dia pergi ke grup Lin untuk menemukan Lin Yuro. Nona membahas akuisisi. Petik 2. Han Xiao melihat bahwa pemimpin ibu kota provinsi tidak berbicara, dan akhirnya mau tidak mau memecah kesunyian. Pemimpin besar itu bahkan tidak memandangnya, masih minum teh. Tak berdaya, Han Xiao melanjutkan, pernyataan yang dikatakan putraku memang agak salah, tetapi itu hanya beberapa komentar marah dari pemuda itu dan tidak bisa dianggap serius. Petik 2. Aku tahu Tuan Li pernah bertemu denganmu dengan pemimpin besar. Dalam kapasitasmu, selama dia tampil sebagai pembawa damai, dia pasti akan rela menyerah. Petik 2. Apakah Anda sudah berbicara dengan Tuan Li? Pemimpin itu tiba-tiba bertanya. Berbicara. Petik 2. Han Xiao mengangguk. Dia tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini, dia juga tidak bisa menipu orang lain. Mungkin dia telah melihat janji Li Dong sejak lama. Lalu apa yang dia katakan? Tanya pemimpin itu. Dia masih sedikit marah. Han Xiao berkata, namun, ini juga hal yang normal, anak muda, siapa yang tidak marah? Haha, aku akan memesan jamuan makan di hotel, dan membiarkan anjing itu pergi dan membayar mereka. Saat itu juga, saya berharap bahwa pemimpin besar akan membantu dan membuat perjamuan. Saksi. Petik 2. Langkahnya adalah kurva untuk menyelamatkan negara. Dia berpikir bahwa meskipun Li Dong tangguh, tetapi menghadapi para pemimpin besar ibu kota provinsi, bagaimana dia harus menunjukkan wajah. Seperti kata pepatah, tidak ada gunanya memakan orang yang bertangan pendek. Selama mereka makan, minum, dan meminta maaf kepada putranya, tidak ada gunanya Li Dong marah, kan? Namun, beberapa hal di dunia tidak seindah yang dibayangkan. Itu artinya, Tuan Li tidak setuju. Pemimpin itu tanpa ekspresi. Dari wajahnya, Anda tidak bisa melihat perubahan suasana hati sedikit pun. Jadi, saya tidak tahu apakah dia bersedia membantu ini, atau tidak mau menjadi pelobi sama sekali. Mungkin dia belum berbelok di tikungan. Petik 2. Han Xiao tersenyum dan berkata dengan otentik, dengan pemimpin besar yang keluar, tentu saja tidak akan ada masalah lagi. Petik 2. Pemimpin akhirnya mengangkat kepalanya, matanya jatuh ke wajah Han Xiao, matanya terbakar. Sikap Tuan Li adalah kunci dari masalah ini. Jika dia setuju untuk berdamai, maka semuanya akan damai. Jika dia tidak mau berhenti di sini, dia harus mendapatkan hasil. Petik 2. Aku juga tahu itu sulit, jadi aku memohon pada pemimpin tua itu dengan nakal. Han Xiao berkata sambil tersenyum. Apakah Anda tahu identitas asli Tuan Li? Tanya pemimpin itu. Bos di belakang grup Lin. Han Xiao menjawab tanpa sadar. Tapi kemudian ada desahan di hati saya.
Jika itu hanya bos grup Lin, tidak ada gunanya bertanya pada pemimpin besar. Mungkinkah Li Dong memiliki identitas lain yang tidak dia ketahui? Dia tidak membiarkan siapapun menyelidiki Li Dong sebelumnya, tetapi mengetahui dari putranya Han Shao bahwa Li Dong adalah bos grup Lin. Tentu saja, bahkan jika dia pergi untuk menyelidiki, dia tidak dapat menemukan identitas asli Li Dong karena dia belum memiliki kualifikasi seperti itu. Akan lebih bagus jika itu hanya seorang pengusaha sederhana. Petik 2. Pemimpin itu menghela nafas. Apakah kamu tahu bagaimana He Kun mengundurkan diri? Han Xiao terkejut lagi. He Kun, tentu saja dia akrab dengan nama ini. Karena ini adalah pemimpin kedua terakhir ibu kota provinsi. Berbicara tentang pemimpin kedua itu, kita harus berbicara tentang keluarga yang dia dukung di belakangnya, keluarga Zhuo di provinsi Tianan di sebelahnya. Namun, beberapa waktu lalu, keluarga Zhuo dikalahkan, dan pemimpin kedua He Kun terkena serangkaian sejarah hitam dan langsung mengundurkan diri. Aku tidak tahu. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Semua orang tahu berita pengunduran diri He Kun, dan semua orang tahu alasan pengunduran dirinya, tetapi semua orang tidak tahu siapa yang menyebabkan dia mundur. Internal semacam itu, seluruh kepemimpinan, saya khawatir hanya para pemimpin besar dan beberapa orang yang mengetahuinya. Orang-orang setingkat Han Xiao masih belum memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Dia menyinggung Tuan Li. Pemimpin itu berkata dengan ringan. Dia ingin memberitahu identitas asli Han Xiao Li Dong sehingga dia tidak akan menemukan kematiannya sendiri. Tetapi Li Dong pernah memperingatkan mereka bahwa para pemimpin ini tidak boleh memberitahu siapapun tentang identitas mereka sebagai dewa perang, jika tidak mereka akan dihukum sebagai pengkhianatan. Pemimpin, berhenti bercanda denganku, kata Han Xiao sambil tersenyum. Dengan itu, dia pikir pemimpin itu bercanda. Bagaimana mungkin? He Kun dulunya adalah komandan kedua di ibu kota provinsi, bagaimana dia bisa mundur karena dia menyinggung Li Dong? Hanya bercanda. Aku tidak bercanda denganmu. Petik 2. Pemimpin besar itu melambaikan tangannya. Sejujurnya, identitas Tuan Li lebih besar dari yang kamu kira. Jika Qiaoba tidak mati, dia harus hormat di depan Tuan Li. Mendengar ini, Han Xiao terkejut, wajahnya akhirnya berubah. Dia tidak menyangka bahwa pemuda itu benar-benar memiliki latar belakang yang besar. Jika saya tahu ini masalahnya, saya harus mengubah cara negosiasi. Sepertinya dia masih meremehkan kekuatan anak itu. Pemimpin, saya benar-benar tidak tahu ini sebelumnya, jadi tolong bantu pemimpin, kata Han Xiao cepat. Dia sudah mendengarnya, dan pemimpin besar itu sepertinya tidak mau membantunya. Kamerat Han Xiao, aku mengerti maksudmu, tapi aku masih ingin memberitahumu dengan jujur bahwa aku tidak akan melakukannya sebagai pembawa damai. Petik 2. Pemimpin itu berkata terus terang, apa yang saya katakan tidak berhasil di depannya. Jika Anda benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, sebaiknya Anda membawa putra Anda langsung untuk mengunjungi Tuan Li dan mencoba untuk mendapatkan pengampunannya. Tentu saja dia tidak bisa membantu ini. Hanya bercanda, jika hal ini membuat marah Lord of War, dia, pemimpin ibu kota provinsi, dapat melakukannya dengan baik. Dengan kemampuan God of War, memintanya untuk menggerakkan pantatnya bisa dengan mudah dilakukan hanya dengan satu kalimat. Mendengar kata-kata pemimpin besar, Han Xiao membenci di dalam hatinya. Tapi dia masih berkata dengan sangat sopan, "Yah, saya mengerti apa yang dimaksud pemimpin, dan pemimpin itu sibuk dengan tugas resmi, jadi saya tidak akan repot." Petik 2. Pemimpin itu mengangguk, dan tidak bermaksud bangun untuk mengantarnya pergi. Bos. Ketika Han Xiao pergi, sekretaris pemimpin datang dan mengisi cangkir pemimpin dengan teh. Kumpulkan informasi Han Xiao dan kirimkan kepadaku. Pemimpin itu menyesap dari cangkir dan berkata dengan ringan. Ya. Sekretaris itu mengangguk. Dia tahu bahwa pemimpin besar akan membuat Han Xiao menjauh.
Jelas bukan pertama kalinya putra Han Xiao mengatakan hal bodoh seperti itu di depan Lin Yurou. Keberhasilan sebelumnya membuatnya sombong dan arogan. Dan kesuksesannya harus tidak terlepas dari kekuasaan ayahnya. Memindahkan Han Xiao saat ini tepat, dan tidak akan ada perlawanan sama sekali. Bab 358. Keluarga Han. Han Li berjalan di sekitar ruangan, ekspresinya cemas. Ketika semuanya sampai pada titik ini, dia tidak lagi memiliki mentalitas untuk bermain. Karena masalahnya terlalu serius. Sekarang, masalah ini dilaporkan di mana-mana di internet, dan dia sudah terkenal. Tapi reporter belum menggali identitas aslinya, tentu saja, Han Li tahu bahwa ini akan terjadi cepat atau lambat. Dan begitu reporter benar-benar menggali identitasnya, maka dia akan benar-benar hancur. Dia tidak berani keluar dengan mudah sekarang, karena setelah kejadian ini, lawan politik ayahnya semua menatapnya. Selama dia mengambil setengah langkah lagi, dia tidak hanya akan selesai, tetapi bahkan membawa ayahnya bersamanya. Jadi Han Li hanya bisa berdiam diri di rumah dan tidak berani kemana-mana. Dia sekarang menaruh semua harapannya pada ayahnya, mengetahui bahwa hanya ayahnya yang bisa menyelamatkannya. Bunyi suara klik. Akhirnya, dalam penantian cemas Han Li, Han Xiao kembali. Melihat ayahnya kembali, Han Li buru-buru menyapanya. Ayah, bagaimana? Bagaimana? Semua orang yang dapat menemukannya telah ditemukan, itu tidak berguna, kata Han Xiao dengan ekspresi frustrasi. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kontak sejak dia berada di posisi ini, tetapi tidak ada yang mau membantunya. Apa? Mereka tidak mau membantu? Han Li berkata dengan marah, saya biasanya tidak memiliki rasa hormat yang lebih rendah dari keluarga kami. Petik 2. Bajingan. Han Xiao akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan berteriak, jika kamu tidak sebodoh itu untuk direkam, bagaimana bisa begitu sulit? Sekarang orang-orang memiliki bukti kuncimu, siapa yang mau berdiri dan berbicara? Untukmu, ketika saatnya tiba, begitu media mengungkapkanmu, siapa yang tidak akan peduli dengan tubuhmu? Siapa yang tahu wanita itu sangat berbahaya? Han Li menggertakkan giginya. Bukannya orang lain berbahaya, tetapi kamu terlalu bodoh. Petik 2. Han Xiao mengutuk keras. Aku bahkan belum menyelidiki identitas latar belakang wanita itu. Kamu baru saja bergegas kembali dari luar negeri untuk membeli orang lain. Sekarang kamu berakhir seperti ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu dapat menemukan cara untuk membersihkan kekacauan ini. Petik 2. Ayah, kamu ingin menyelamatkanku, aku tidak ingin masuk penjara. Han Li panik dan berkata dengan cemas. Dia masih muda, memiliki banyak masa depan, dan ada banyak wanita menunggunya untuk mendukungnya, bagaimana dia bisa masuk penjara? Kamu hanya punya satu cara untuk pergi sekarang. Petik 2. Han Xiao duduk lemah di sofa dan berkata perlahan. Apa? Han Li tersenyum dan bertanya dengan cepat. Aku akan mengirimmu untuk menyerah. Han Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Ekspresi Han Li berubah. Ayah, kalau begitu, aku akan masuk penjara. Petik 2. Tapi itu bisa mempertahankan posisiku. Petik 2. Han Xiaoyu berkata dengan tulus, saya akan mengirim Anda untuk menyerah, dan orang-orang di luar akan berpikir bahwa saya adil dan benar, bahkan jika seseorang ingin memindahkan saya, mereka harus berpikir dengan hati-hati. Petik 2. Apa? Seseorang ingin memindahkanmu? Han Li bertanya dengan curiga. Ya, pemimpin besar sudah mengusulkan untuk memindahkan saya ke departemen lain. Posisi spesifiknya belum diatur, tetapi saya mungkin harus duduk di bangku cadangan. Petik 2. Han Xiao menghela nafas, mari kita bicarakan dulu. Ini adalah metode mereka yang biasa. Mereka pasti curiga bahwa aku terlibat dalam hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya. Petik 2. Orang tua ini. Han Li mengepalkan tangannya dengan marah, menggertakkan giginya, aku akan meminta mereka untuk menyelesaikan akun suatu hari nanti.
Petik 2. Nak, serahkan dirimu. Selama posisiku dipertahankan, kontak kita akan tetap ada di sana. Aku pasti akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu, Han Xiao membujuk. Ayah, tapi aku benar-benar tidak ingin masuk penjara. Aku juga tidak bisa masuk penjara. Han Li dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak masuk penjara, kita akan berakhir, dan tidak akan pernah ada kesempatan untuk kembali. Han Xiao menghela nafas. Jika aku menyerahkan diriku, aku akan mati. Petik 2. Han Li menggelengkan kepalanya berulang kali. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan memeriksaku dan mencari tahu semua hal yang telah kulakukan. Aku bisa melakukan semua yang kamu lakukan. Itu tidak akan beberapa tahun, kata Han Xiao. Kepala Han Li tertunduk, dan dia membisikkan beberapa hal yang sangat rahasia. Setelah mendengarkannya, wajah Han Xiao menjadi abu-abu. Dia tercengang dan terdiam lama sebelum dia berkata, tidak mungkin, kamu lari. Lin. Setelah berendam di sumber air panas untuk waktu yang lama, Li Dong, yang sangat nyaman dan makan malam, ambruk di sofa dan tidak mau bergerak. Dia menemukan posisi paling nyaman dan merosot di sofa, menonton kartun Peppa Pig dengan senang hati. Lin Guodong pergi ke ruang belajar setelah makan, Liu Jing ada di dapur, dan Lin Yurou duduk di sebelah Li Dong, membaca postingan dengan ponselnya. Hampir 99% netizen di internet mendukung Lin Group untuk mencari keadilan. Dan sudah ada netizen di Renru Han Li. Lagi pula, semua orang menolak pengkhianat yang mengkhianati kepentingan perusahaan nasional. Semua orang ingin tahu siapa yang berada di balik layar. Orang itu, apakah dia benar-benar akan dihukum oleh hukum? Melihat kata-kata mendukung grup Lin di internet, Lin Yurou dalam suasana hati yang baik, tetapi ketika dia memikirkan penampilan arogan pria itu, Lin Yurou masih sedikit khawatir. Pihak lain memiliki ayah yang baik. Dia takut pihak lain akan menggunakan kontak untuk menekan pengaruh insiden ini. Dalam hal ini, meskipun grup Lin masih bisa mendapat manfaat, Lin Yurou tidak mau menerima akhir itu. Menurutnya, orang jahat tidak bisa berakhir dengan baik. Jangan khawatir, sanksi yang pantas dia terima tidak bisa lepas. Denganku, tidak ada yang bisa membantunya. Li Dong tersenyum ringan. Ayah orang itu adalah pemimpin Food and Drug Administration. Dia sudah jelas menyatakan sikapnya, agaknya pemimpin besar di ibu kota provinsi itu takut tampil. Jika tidak, Li Dong marah, dan Li Dong tidak keberatan membiarkan ibu kota provinsi benar-benar berubah menjadi pemimpin besar. Selama para pemimpin provinsi tidak maju, tidak ada yang berani membantu Han Xiao dan putranya. Satu-satunya hal yang harus diwaspadai adalah mencegah mereka melarikan diri. Lonceng jingle. Pada saat ini, telepon Li Dong berdering. Li Dong mengambilnya dan menghubungkannya. Kakak, seperti yang kamu duga, tikus itu keluar dari lubang. Petik 2. Sebuah suara keras datang dari sisi lain. Kalau begitu, tutup internet. Li Dong berkata ringan. Ya, lari. Berlari dengan putus asa. Han Li sudah menelepon dan memesan penerbangan ke negara-negara barat dalam 1 jam. Selama dia naik pesawat, dia diselamatkan. Identitasnya belum terungkap, bahkan jika dia sedang ditatap oleh banyak orang sekarang. Namun, selama ayahnya masih dalam posisi tinggi, terlalu mudah untuk mendapatkan tiket ke negara asing. Han Li mengemudi dengan putus asa. Dia akan menginjak pedal gas, mobil mengeluarkan raungan marah, mempercepat lagi, dan melewati mobil di depan lagi dan lagi. Han Li merasa bahwa bahaya mendekatinya, dan setiap detik dia tinggal di tanah ini, dia menjadi lebih berbahaya. Li Dong, Lin Yurou, kalian berdua, aku pasti akan kembali untuk mencarimu, dan aku pasti akan membiarkanmu mati. Petik 2. Han Li berteriak dengan suara serak. Bab 359. Namun, tidak ada yang bisa mendengar raungannya di jalan raya menuju bandara. Hanya ketika 2 mobil lewat,
pengemudi di sisi berlawanan akan melihat wajahnya yang bengkok. Han Li tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mengalami hari seperti itu, malu seperti anjing yang berduka. Pada waktu bersamaan, keciut, tangan si kepala besar dengan cepat memutar setir. Mobil yang dikendarainya bukanlah Rolls-Royce yang sering ia kendarai, melainkan Audi A4 biasa. Walaupun mobil ini tidak sehebat Mercedes-Benz yang lain, namun sangat lincah saat dikendarai di jalan raya. Dengan teknologinya, terus-menerus mengungguli satu demi satu, mengusir mereka jauh-jauh. Tertinggal, atau pengemudi di belakang mengutuk, tapi siapa yang peduli? Segera, pemandangan kepala besar itu akhirnya melebar. Dia melihat ada mobil Mercedes-Benz yang berjalan seperti anjing gila di depannya. Dan mobil itu adalah tujuannya. Kepala besar itu menabrak pedal gas, mobil itu sepertinya ditendang dari belakang, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berlari lebih cepat. Dia ingin mencegat mobil di depan, sebelum lawan tiba di bandara. Mobil di depan jelas melihat kelainan di belakang, dan mulai berakselerasi. Saat ini performa mobil dibawa ke puncaknya. Kemampuan akselerasi Mercedes-Benz itu jelas jauh lebih baik daripada Audi dengan kepala besar terbuka. Namun, keterampilan mengemudi kepala besar jelas jauh lebih baik daripada Han Li. Kemampuannya untuk menghindari rintangan dan waktu yang digunakan untuk menyalip busur jelas lebih baik daripada Han Li. Sehingga jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Melihat bahwa dua mobil yang bergerak cepat akan berbaris berdampingan. Tetapi pada saat ini, kepala besar itu tiba-tiba berbalik, mengarahkan ke bagian bawah Mercedes-Benz dan menabraknya. Ledakan. Benz menabrak ke depan. Bagian depan dan belakang mobil di kedua sisi bahkan tidak penyok, tetapi lapisan catnya jatuh. Kedua mobil tersebut adalah mobil Jerman, dan kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Kepala besar itu tidak peduli sama sekali, telurnya penuh, dan dia membanting ke depan lagi. Namun, kali ini ia tidak langsung mengenai bagian tengah belakang mobil, melainkan membidik sudut kiri bokong Mercedes-Benz. Dengan cara ini, bagian depan Mercedes-Benz hanya bisa dimiringkan ke kanan. Kegentingan. Saya melihat bagian depan Mercedes-Benz membentur ke samping, dan kemudian langsung menabrak pagar pembatas di sisi jalan. Han Li panik. Dia membanting setir dengan keras, mencoba membelokkan bagian depan mobil ke belakang, sambil menekan pedal gas dengan keras. Ledakan. Mobil menabrak pagar lagi, karena gaya tarik rem tidak terlalu parah, jadi kecuali bagian depan mobil sedikit cekung, pagar tidak rusak. Han Li ingin meluruskan bagian depan mobil dan kemudian terus melarikan diri. Lagi pula, dia melarikan diri sekarang, bukan waktunya untuk mengejar pihak lain untuk menabrak mobilnya. Tetapi pada saat ini, dia menemukan seorang pria muda berjas hitam berdiri di dekat pintu mobilnya. Orang ini muncul seperti hantu, dan langsung menakuti Han Li. "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Sekarang dia memiliki perasaan menjadi seorang prajurit, dan dia selalu merasa bahwa setiap orang yang muncul adalah musuhnya. Turun, masuk ke mobil itu, dan duduk di kopilot. Petik 2. Kepala besar itu menunjuk ke Audi, dan suaranya tenang. Dia memiliki ekspresi kusam, tampilan kusam, dan dia terlihat seperti boneka humanoid. "Siapa Anda? Apakah Anda seorang polisi? Tunjukkan kredensial Anda." Petik 2. Han Li tidak turun dari mobil, tetapi berteriak keras. Dia ingin menunda sebentar, dan pengemudi yang lewat pasti akan turun untuk memeriksa apakah ada kecelakaan yang terjadi di sini. Pada saat itu, dia dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Setidaknya, ada terlalu banyak orang, pihak lain tidak punya nyali untuk membunuh di depan umum, bukan? Tapi sayang sekali orang-orang yang ditemuinya berkepala besar. Melihat Han Li tidak bisa turun, dia masih melengking dan bengkok, kepalanya yang besar mengerutkan kening, dan dia langsung kehilangan kesabaran. Tiba-tiba, tangan kanannya masuk melalui jendela mobil dan mencengkram leher Han Li.
Dengan sedikit kekuatan, putranya jatuh dengan lembut di kursi. Kepala besar membuka pintu mobil, dan kemudian mengangkat Han Li, seolah-olah dia sedang membawa ayam. Dia membuka pintu belakang Audi dan melemparkan Han Li ke dalam, lalu masuk ke mobil dan menyalakan mobil dan pergi. Di dalam mobil, kepala besar mengendalikan kemudi dengan satu tangan, dan tangan lainnya mengeluarkan ponsel dan memutar nomor. Tikus itu telah ditangkap. Petik 2. Cari saja tempat untuk mengunci. Ketika waktunya tepat, berikan lokasi persembunyiannya kepada polisi dan media. Sebuah suara datang dari mikrofon. Ya. Datu menutup telepon. Grup Lin. Pada hari ini, beberapa tamu terhormat datang. Tuan Lin, halo, ini Tuan Shelton, Wakil Presiden Senior Jibao, dan ini Zhang Hong, manajer produk yang baru diangkat di Asia Greater China. Petik 2. Karena dia mengenakan setelan profesional hitam, seorang wanita yang lembut dan elegan memperkenalkan Lin Yurou dengan senyum di wajahnya. Mengenai mantan manajer regional Asia Greater China Hong, dia telah dipecat dari kantor pusat karena dia melakukan hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip perusahaan dan persaingan bisnis yang sah. Dan Tuan Han Li, yang juga telah dipecat dari kantor pusat, sebelum saya datang, kantor pusat baru saja mengeluarkan pembatalan jabatan manajer Hong sebagai regional product manager untuk Asia Greater China. Petik 2. Tinggi dan kurus, Sheldon dengan hidung besar menyapa Lin Yurou sambil tersenyum. Ada juga Lucy di markas besar yang diturunkan oleh perusahaan karena pengawasan yang tidak efektif. Presiden Lin, tolong percaya pada ketulusan Jibao untuk meminta maaf. Petik 2. Kami benar-benar tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Perilaku jahat mereka tidak mewakili kehendak Jibao yang sebenarnya. Kami hanya menginstruksikan mereka untuk bernegosiasi, tetapi kami tidak tahu bahwa mereka akan melakukan etika non-profesional semacam ini. Petik 2. Ya, Presiden Lin, setelah kami mengetahui hal ini, kami juga sangat terkejut. Kami tidak percaya bahwa ada orang yang tidak tahu malu di Jibao. Petik 2. Manajer produk yang baru diangkat Zhang Hong juga buru-buru berkata, begitu saya mengetahui tentang masalah ini, saya segera melaporkan masalah ini ke kantor pusat. Kantor pusat sangat mementingkan hal itu. Tuan Shelton mengambil krisis semalam untuk bertemu dengan Anda. Petik 2. Permisi. Petik 2. Lin Yurou memiringkan kaki Erlang dan menekuk tubuhnya menjadi lengkungan yang anggun. Dia tersenyum dan memandang semua orang, dan berkata perlahan, saya hanya ingin tahu jawaban. Jika manajer Hong benar-benar mengandalkan metode ini untuk mengakuisisi perusahaan kami, apakah Anda akan memberinya promosi dan kenaikan gaji? Sheldon dan Zhang Hong saling memandang. Setelah beberapa saat, Sheldon masih menjawab pertanyaan itu. Saya rasa dia tidak akan memberitahu kami metode yang dia gunakan untuk mengakuisisi perusahaan Anda. Oleh karena itu, jika dia telah memberikan kontribusi yang begitu besar, sesuai dengan sistem penghargaan dan hukuman perusahaan, kami akan memberinya promosi dan kenaikan gaji sebagai sebuah hadiah. Petik 2. Bab 360. Ya. Sukses atau gagal telah menjadi pahlawan sejak zaman kuno. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan berkata, jika perusahaan menyeberang, maukah Anda datang untuk meminta maaf kepada saya? Sekarang rekaman itu telah terungkap, perbuatan jahat Anda diketahui dunia, jadi Anda di sini untuk menyelamatkan citra perusahaan. Petik 2. Kamu berada dalam bisnis, tetapi aku juga. Kamu memiliki sudut pandang, dan aku juga memilikinya. Apakah kamu pikir aku akan menerima permintaan maafmu begitu saja? Kalau begitu, apakah sepertinya aku wanita yang terlalu baik untuk diganggu? Setelah mendengar ini, Sheldon dan Zhang Hong saling memandang lagi. Sheldon mengedipkan mata pada Zhang Hong, dan Zhang Hong segera mengerti. Dia mengeluarkan cek dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Yurou. Kami juga mempertimbangkan kesalahpahaman ini, yang menyebabkan banyak kerusakan pada perusahaan Anda. Ini adalah kompensasi kecil kami.
Saya harap Lin Yurou dapat menerimanya. Kami mohon maaf. Petik 2. Lin Yurou mengambil cek dan melihatnya, dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan, ini adalah perusahaan kebutuhan sehari-hari terbesar di dunia. Itu benar-benar memiliki banyak uang. Petik 2. Juga tolong maafkan Presiden Lin. Petik 2. Saya memaafkan. Petik 2. Lin Yurou mengangguk, saya percaya Anda tidak tahu tentang insiden pengambil alihan yang tidak bersahabat ini. Petik 2. Terima kasih. Petik 2. Zhang Hong sangat gembira. Baiklah, bisakah Anda membantu Tuan Lin untuk mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa grup Lin dan Jibao memiliki hubungan kerja sama dan persaingan yang baik? Saya yakin Jibao tidak mungkin melakukan hal semacam ini. Petik 2. Maaf, aku tidak bisa. Lin Yurou langsung menggelengkan kepalanya. Tidak ragu-ragu. Mengapa? Sheldon dan Zhang Hong bertanya pada saat yang sama. Wanita ini telah berubah terlalu cepat, kan? Aku bisa menipu diriku sendiri, tapi aku tidak bisa berdiri dan menipu konsumen, kata Lin Yurou dengan serius. Bagaimana dia bisa menyetujui permintaan pihak lain ini? Jika dia benar-benar setuju, maka dia akan menjadi yang paling bodoh. Lagi pula, ketika pernyataan ini keluar, bagaimana orang-orang di Tiongkok akan memandang grup Lin? Mereka akan berpikir bahwa grup Lin akan menipu perasaan mereka dengan bekerja sama dengan perusahaan asing untuk mendapatkan uang. Perusahaan seperti itu tidak akan hidup lama karena mereka telah kehilangan dukungan rakyat. Tentu saja Lin Yurou tidak bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Petik 2. Zhang Hong berpikir dalam hati, apa gunanya kamu percaya? Yang penting konsumen percaya. Kali ini negosiasi berakhir dengan suasana hati yang buruk. Insiden ini masih fermentasi di internet. Semua reporter dikerahkan, dan ada banyak netizen yang antusias melacak siapa yang berada di balik rekaman itu. Namun dalam beberapa hari terakhir, itu belum bisa ditarik keluar. Sampai hari ini. Siang ini seorang netizen dengan julukan Chicken Eats Eagle memposting postingan di salah satu forum gosip terbesar di China. Identitas orang misterius itu terbongkar, diduga sebagai putra dari pemimpin tertinggi departemen tertentu. Posting ini menganalisis nama keluarga, suara, dan energi yang tersembunyi di balik orang misterius melalui pencarian daging manusia. Identitas di balik layar dari pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut diungkapkan dengan cara yang wajar dan beralasan. Segera setelah posting ini muncul, itu segera menarik perhatian luas. Dalam 1 jam, itu memiliki tingkat hit lebih dari 100.000 dan tingkat respons lebih dari 10.000, dan itu dicetak ulang satu demi satu. Untuk sementara waktu, netizen mendorong di belakang layar grup Lin ke garis depan. Target akhir dari pos itu adalah Han Xiao dan putranya. Satu batu mengaduk 1000 gelombang. Ketika ban di situs web besar dicetak ulang satu demi satu, dan bahkan beberapa program komentar berita mulai mengutip laporan, masalah ini menjadi hotspot di masyarakat. Meskipun tidak ada yang datang untuk mengkonfirmasi bahwa insiden ini dilakukan oleh Han Li, berita lain secara tidak langsung membuktikan bahwa insiden ini memang terkait dengan keluarga Han dan putranya. Han Xiao dicopot dari posisi kepemimpinannya. Penunjukan baru tidak dikeluarkan pada waktu yang bersamaan. Menurut kondisi nasional dalam negeri, ini berarti Han Xiao pasti telah melakukan sesuatu dan secara halus diisolasi dan disensor. Tetapi, di mana Han Li, pemutar rekaman? Sebagai salah satu protagonis dari masalah ini, dia tampaknya telah menghilang dari dunia. Akibatnya, banyak wartawan semakin ingin menemukannya. Menanggapi kalimat itu, semakin sulit ditemukan, semakin kuat keinginannya. Menemukan Han Li telah menjadi acara besar bagi semua wartawan media untuk bekerja sama. Ini hampir merupakan mobilisasi nasional. Misalnya, komunitas Han, villa pinggiran kota, gedung pemerintah, bar, kafe internet, dan sebagainya. Selama Han Li pernah ke sana, reporter dapat terlihat menyergap dan mencari.
Salah satu reporter cantik adalah reporter dari East China Sea Times, dan juga reporter S dari East China Sea Times. Nama reporternya adalah Lin Yue. Dia sangat mengagumi Lin Yurou. Dia membidik Lin Yurou dan ingin menjadi wanita kuat seperti dia. Ketika sampai pada konspirasi semacam ini yang telah menarik perhatian seluruh orang, dia ingin mengetahui kebenaran lebih dari lebih banyak reporter. Menurutnya, Lin Yurou tidak boleh diperlakukan tidak adil. Hanya dengan menarik keluar orang-orang di belakang layar, itu bisa adil bagi Lin Yurou. Tetapi dalam 2 hari terakhir, dia berjongkok di banyak tempat yang pernah dikunjungi Han Li, dan dia tidak mendapatkan hasil apapun. Pada hari ini, dia tinggal di hotel tempat Han Li menginap, dan masih tidak mendapatkan apa-apa. Tepat ketika dia hendak pergi, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Aku mengeluarkan ponselku dan menemukan itu nomor asing. Hai, halo, ini Lin Yue. Petik 2. Halo, reporter Lin Yue. Suara pria yang membosankan datang. Permisi, apakah kamu? Lin Yue tertawa pelan, nada suaranya tidak berlebihan, tapi itu tepat untuk membuat pihak lain merasa, dan dengan hati-hati menjelajahi detail pihak lain. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Petik 2. Pria di seberangnya terlihat sangat kasar, aku meneleponmu untuk menyampaikan berita. Petik 2. Oh, apa yang ingin kamu katakan padaku? Lin Yue bertanya. Tidak mengherankan bahwa dia telah menerima banyak panggilan seperti itu ke pelapor yang menolak untuk memberi tahu identitasnya. Aku tahu di mana Han Li bersembunyi. Pria itu berkata dengan ringan. Mendengar ini, Lin Yue sangat gembira di hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya, dan bertanya, di mana dia? Tuliskan alamat ini. Pria itu berkata dengan suara datar, No. 119, Jalan Changlin. Petik 2. Oke, aku menulisnya, bolehkah aku bertanya? Lin Yue menuliskan alamatnya dan hendak mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi pihak lain langsung menutup telepon. Orang yang aneh. Lin Yue sedikit mengernyit sambil melihat telepon. Secara umum, orang yang meneleponnya untuk menyampaikan berita akan meminta sejumlah imbalan tertentu. Tapi pria ini, setelah meledak dengan masalah besar, langsung menutup telepon. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu. Tapi Lin Yue tidak segera peduli, dia dengan cepat menemukan nomor di ponselnya dan memutarnya. Menemukannya, aku tahu di mana Han Li bersembunyi. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.